Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku ada mie burung dara yang udah beberapa waktu lalu, agak lama ya. Jadi saya harus segera mengkonsumsi. Saya mau bikin apa namanya mie bakmi ayam, dan ini sawi yang saya sudah siapkan akan saya potong-potong. Kita ini potongin aja lah. Udah saya lagi masak airnya untuk ngerebus dia. Ini ada halalnya ya di sini tuh. Saya kebanyakan sih kalau kalau segini sebenarnya tuh kalau nggak salah 3.500-an, ini murah banget ya. Jadi nggak mahal sih sebenarnya. Oke, kita potongin sawi dulu deh. Potong dulu segini, nanti dicucinya pas udah dipotong aja. Ih, kotor sekali. Ini 2.000 banyak banget loh, seriusan. Aku kalau nggak dibikin mie ayam kayaknya susah makan sayur nih, kecuali pakai ini sambal atau dibikin capcay yang enak-enak gitulah. Agak susah makan sayur. Ini baunya apa ya cuy? Sebentar, gue kasih tahu ke kalian. Ini kayak bau rumput loh, lebih kayak bau rumput gitu. Kuat banget dari sawi yang biasa. Makanya ini dijual murah kayak bayam, bau-bau apa ya? Bayam yang kuat gitu. Bau sayur yang kuat begitu, makanya mungkin ini yang bikin murah itu ya. Ini kayak sawi kan? Sawinya tapi sawi garam gitu cuy. Tuh. Nggak tahu ini sawi apa. Baunya bau rumput segar gitu loh. Aduh, aku nggak begitu suka sayur. Kalau nggak dimasak kayaknya nggak akan dimakan. Nah, begitulah. Ini caranya supaya saya mau makan sayur tuh. Ini juga kalau nggak pakai sausnya agak banyak kalau makan sayurnya itu ya. Kayaknya susah juga kalau nggak pakai sausnya itu. Saya pakai saus loh kalau misalnya makan mie ayam di luar nih ya. Sausnya agak dibanyakin untuk bisa masuk ini nih sayur. Ih, banyak banget begini cuy. Saya mau masak sayurnya dulu ya. Airnya udah mendidih, saya masukkan dulu baik sayurnya ya. Nanti biar pas masak ininya apa nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kotor airnya. Ini aku beli mie burung dara ini udah beberapa waktu lalu, ada 2 bulanan kali ya. Saya lupa lagi, 1 atau 2 bulanan gitu lah. Ini saya buka semua biar nanti bisa ngeluarin isinya. Ada 2, lihat 3.500 kalau nggak salah, murah banget pokoknya. 3.500 gitu kalau nggak salah, lupa. Ini paling saya pakai segini ya, 1 aja cukup lah. Ini banyak banget tuh, 1 aja cukup lah, nanti buat yang lain, buat kapan-kapan. Udah cukup lah, ini terlalu lama ngegodoknya. Pisahin dulu ya buat nanti garnish sekalian, jadi dibikin serapih mungkin pada saat masak semua ya. Nah, ini tinggal cemplungin ininya sih, mie-nya. Ini aku suka mie-nya agak lembek begitu ya. Tuh, saya udah dulu ya, segini aja cukup sih. Hey, why, kena ini asap ya, kena asap. Oke, kita taruh ke samping. Saya ngandelin kamera ini untuk ngelihat ke arah depan nih. Udahlah, semuanya pasti akan saya dapatkan. Tadi pagi aku bikin ayam tulangan tuh, tapi memang bumbunya khusus buat ini sih, buat mie ayam. Jadi agak gurih-gurih manis gitu. Kita pakaiin sendok aja ya. Sebentar. Yang mana nih? Ini. Tereng. Kita taruh di sini buat garnish. Ya, ayamnya nggak kelihatan indah. Sebentar. Jangan terlalu banyak, nanti nutupin ininya. Turing. Oke, segini cukup perwakilan. Dan yang terpenting ini kuahnya terlalu kental, jadi sedikit banget tuh. Ya, kurang dong kuahnya. Kuahnya kurang kental ya. Ini terlalu kental, saya harusnya diairin lagi. Tapi nggak apa-apa, saya taruh air yang ini kental banget jadinya. Ya, sebentar. Ini berhubung keringan, saya tambahin air dari rebusan air tadi ya. Saya pisahin dikit tadi. Dan ada tambahan ini nih. Hui. Biar indah. Udah mirip mie ayam loh. Ini dijual 10.000. Laku nih, banget, pakai banget lakunya.
agak banyakin. Ini saya ambil dari situ. Ih, keren coy, aku bisa jualan mie ayam nih kayak gini caranya. Udah, jangan semua, nanti gampang kalau semua ketutup semua jadinya. Aku pakainya saus ABC, sambal ABC yang ini. Tapi karena ini kan ekstra pedas, tapi lebih cenderung saus biasa menurut aku, jadi akan aku tambahin bon cabe. Karena kalau mau pedes jangan ngarepin dari saus ya. Kalau saus itu buat lidah orang Indonesia itu bukan sambal, itu saus. Beda kadang-kadang, padahal sambal-sambal juga ada sambalnya, cuman nggak terlalu pedes gimana gitu lah ya. 2 sisi bolongnya. Ih, udah kayak mie ayam kuy, berhasil. Ini bisa saya jualan nih, tinggal ini aja nih bon cabenya, saya potong dikit aja. Huy. Taburin di atas dikit aja deh. Ya, udah kayak mie ayam kuy. Ini dari sisi tampilan udah seperti mie ayam persis ya, cuman bedanya di tulangan. Kita cek, kita coba yuk. Aduh, ini homemade loh, seriusan. Penasaran rasanya? Nanti kita bahas yang lain-lainnya ya. Kuahnya belum nyampur, jadi saya mau nyobain ini dulu. Biasanya saya paling banter nyobain ini sama ini cuy. Ini kebiasaan saya kalau makan mie ayam atau bakso. Nih, akan enak kalau sayuran dikasih saus atau kuahnya yang udah endes. Kita coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saus ABC ternyata pedas. Ada bon cabenya. Biasanya saya kalau makan mie ayam gak diaduk cuy, jadi lebih untuk merasakan ininya dulu nih. Nih kuahnya saya cobain dulu, tapi kayaknya kurang asin karena tadi saya nggak nambahin garamnya, sedangkan airnya ditambahin ya. Kita cek aja kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kurang garam. Cuman kalau untuk rasa kuah kaldu ininya, ayamnya udah enak, mirip dengan yang aku biasa makan. Dan saya kalau misalnya disuruh jualan, aku pede. Oke, serius. Dan ini tanpa MSG. Kecuali ini ya, pastinya ada MSG kalau yang udah dari luar itu. Saya bikin sendiri nggak pakai MSG-an. Bismillahirrahmanirrahim. Seriusan ini enak cuy, seriusan. Dan saya kalau mau jualan ini nggak khawatir, nggak malu, insya Allah pede. Kita coba mie nya, dan mie nya itu kan harusnya homemade ya, bikin sendiri. Kalau ini kan mie jadian di pasar gitu, makanya saya bikin lembek banget. Karena pertama aku memang suka lembek kalau masak mie kayak gini ya, instan kayak gini. Yang keduanya memang kalau mie ayam itu enaknya nggak terlalu keras kayak gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak sih cuy, seriusan. Ini nggak usah pakai apa yang bikin ngedadak gitu, pakai mie instan aja. Mie nya yang instan kayak tadi, mie yang instan kayak tadi itu enak loh, seriusan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ininya pakai, aduh pakai saus aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai mie ini nggak mengecewakan cuy. Kadang-kadang beda ya mie buatan tangan, karena ini mie bakmi, mie ayam harusnya kan bikin sendiri, tapi ini enak loh pakai mie ini, mie instan ini. Saya mau jualan kayak gini, saya yakin, percaya bakalan laku insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, seriusan. Nggak kalah dengan yang saya biasa beli itu, nggak kalah. Mie nya juga saya bikin agak lembek aja ya, enak. Aku kalau harus jualan seperti ini tidak memalukan. Aku mau jualan model kayak gini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini balik dengan mie ayam homemade. Tapi kayaknya saya nggak akan bagi-bagi resep. Karena saya nemu bumbu yang ada, saya pakai. Itu kuncinya di sana ya. Saya tidak memiliki resep. Saya kebiasaan kalau masak gitu cuy. Karena kalau dilengkapin bumbu takutnya basi. Saya ngambilin yang sisa-sisa garnish sayur, masih ada cah. Nah, ini enak banget dan ini nggak malu-maluin kalau misalnya kalian pengen bikin mie ayam ya, mie-nya nggak harus bikin ngedadak. Tapi nih catatan dari aku, mie-nya ini godoknya agak lebih lama ya. Aku suka yang lembek, tapi nggak tahu kalau kalian seleranya beda. Tapi menurut aku akan lebih enak dan mirip-mirip dengan mie tangan yang press gitu kan. Harusnya mie ayam atau bakmi itu harus yang press mie-nya, yang ngedadak bikin. Yang beda lah ya. Emang beda sih kalau mie ayam itu mie-nya. Ini kan mie instan, tapi enak. Nggak memalukan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah mie ayamnya juga enak ya, kuah mie ayamnya juga enak. Saya nggak pakai resep, jadi kalian kalau masalah resep masing-masing mungkin punya banyak versi, tapi sebenarnya kurang lebih seperti itu ya, tidak paten atau harus seperti itu. Kadang-kadang masak itu perlu cuman sense of belonging. Apa sih, nggak ngerti gue. Ya, kadang kepekaan rasa aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya saya ininya apa, pada saat bikin itunya kuah ayamnya diencerin. Itu tadi kental banget, dan pada saat bikin tuh harusnya diencerin. Jadi ditambahin air rebusan yang nggak pakai apa-apa, malah kurang asin sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya bilang ini, saya mau kalau harus jualan seperti ini tidak malu-maluin lah. Rasanya tidak malu-maluin, tampilannya nggak malu-maluin. Bisa dijual 10 ribuan lah segini. Non MSG, inget ya, tanpa MSG aku bikinnya. Enak. Seperti biasa. Aduh. Ini tidak harus merek ini. Kalian masing-masing tentu punya saus andalan tersendiri. Saya juga kalau saus nggak bisa yang ngasal semuanya cocok kayak gitu, enggak sih. Belum tentu juga yang mahal yang menurut aku paling the best. Tapi kadang-kadang ada kan yang paknya agak gede gitu dan murah banget. Bahkan saya pernah beli itu 2.500, 3.000. Ya Allah, gede banget. Dan ini 3.000 segini dong, kecil banget. Saya bilang saya kecil aja deh, yang kecil aja. Soalnya takutnya lama nggak dipakai-pakai kan. Karena khusus buat konten aja, bikin menu tertentu aja, takut kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakainya yang kecil. Yang botolannya 6.000, yang itu 3.000. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat menu jualan. Bisa tambah-tambah menu. Nggak ada tisu.
Aku pengen banget jualan makanan, selalu bilang kalau lagi habis masak itu, nih aku bisa jualan ini, aku bisa jualan itu. Kalian kalau denger itu, aduh, itu beneran loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar tinggal dikit. Ini enak tanpa harus bikin ngedadak mie fresh gitu. Kalau kalian terburu-buru, nggak punya banyak waktu atau nggak punya alat-alat buat bikin mie-nya, ya udah. Enak kok. Kita coba daging ayamnya. Ini nggak harus pakai daging ayam juga udah enak kok. Bumbunya enak sih yang bikin. Kalau bumbunya enak, nggak harus pakai tambahan ayam juga udah enak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Jadi saya bikin bumbu mie ayamnya ini agak manis karena saya sesuaikan dengan yang biasa saya beli di abang-abang, emang-emang di sini, daerah sini, daerah Gegera, Longgilang, Bandung. Itu rata-rata agak manis-manis gitu ya rasa ininya apa, kaldu ayamnya ini, kuah ayamnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini mendekati ke sana. Nah, saya bilang saya nggak malu kalau harus jualan mie kayak gini nih. Nggak malu, enak kok soalnya. Mantul cuy. Ini kuahnya enak loh, seriusan enak kuahnya, walaupun nggak terlalu asin, kurang garam karena ditambahin air tapi tidak ditambahin garam, itulah jadinya agak-agak kurang asinnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi enak, udah kayak mie ayam tuh, malah lebih kental kuahnya, enak banget. Jadi nantinya kalau jualan mie ayam benerannya, kuahnya itu dibanyakin cuy. Jadi biar buat tambahan nanti di mangkoknya itu pada saat penyajian. Ini susah banget, tapi ini enak banget. Ya, gimana dong. Soalnya ini tulangan. Mungkin ini namanya kalau kita jualan itu namanya bakmi tulangan. Mie ayam tulangan gitulah. Kalau nggak mau pakai tulang, ayam pilet belinya ya, tinggal dipotong-potong. Ayamnya enak loh, karena ayamnya aku agak keringin gitu, nggak digoreng karena dia ngeluarin minyak sendiri, dan minyaknya itu juga bisa buat ini mie juga, supaya tidak terlalu lengket kalau dijualan mie ayam itu. Jadi kalau kulit ayam apa ya, bukan digoreng sih, jadi digoreng tanpa minyak di wajan anti lengket, itu kan berminyak sendiri dia. Nah itu minyak yang biasa dipakai buat mie itu supaya nggak lengket-lengket, itu buat campuran bumbu, katanya itu yang bikin enak juga. Kalau enggak, kalau kalian lihat tuh yang ada minyaknya dituang sama minyak itu, dicampurin sama minyak itu supaya nggak lengket itu ya. Kalau nggak dari minyak kulit ayam, bisa juga kalian habis goreng bawang merah, bawang putih kayak gitu, minyaknya itu yang dipakai buat supaya minyak nggak lengket-lengket tadi. Jadi biasanya kan kalau kalian lihat habis nuangin minyaknya itu dibaur sama mie-nya. Nah itu fungsinya itu supaya tidak lengket-lengket mie-nya itu, tidak laginya tuh satu sama lainnya itu. Begitu jeng. Ini semacam ilmu pengetahuan. Ini agak susah untuk makan di kamera. Jadi kalau misalnya nggak mau susah, nanti kalau pas jualan pakainya ayam pilet aja dan dipotong-potong tanpa tulang, supaya yang makan bisa tetap kelihatan cantik.
Kalau tulangan gitu kan geragas nantinya. Kayak tulangan kayak gini nanti geragas ini kalau cewek bawa cowoknya. Aduh, mau makan gimana, nggak dimakan gimana, otomatis ditinggalin, nggak asik kan. Jadi ya mungkin harus yang tanpa tulang aja lah kalau buat jualan. Kecuali memang kalian buat tambahan menu aja, bakmi ayam tulangan atau mie ayam aja gitu loh. Jadi artinya tanpa tulangan. Kalau tulangan nih pasti pakai yang kayak giniannya ya. Itu aja. Menurutku ini worth it banget sih. Ih, seriusan, tidak mengecewakan. Udah mirip-mirip lah dengan yang biasa aku beli, seriusan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.